Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana Bu Nur juga Sama Bu, kabarnya? alhamdulillah sehat. Terima kasih kalau dalam keadaan sehat walafiat. Berarti kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Iya Bu. Seperti yang dibicarakan sebelumnya Bu, saya mau minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang terkait dilema etika. Ya, Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bu. ya, silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral? Ya, benar menanyakan tadi bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama, saya mengidentifikasinya karena banyaknya ada aturan-aturan yang berlaku. Jadi di sekolah itu ada aturan dan tata tertib yang digunakan dan norma yang sudah menjadi kebiasaan universal. Apakah itu berkesesuaian dengan kasus yang dihadapkan atau tidak? Jadi mengidentifikasi dulu ya Bu. Ya, mengidentifikasi dulu. Ya, baik Bu, pertanyaan yang berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk yang kasus-kasus yang sama-sama benar dan sama-sama berkepentingan ya, Iya Bu. ya mengandung kebijakan. Yang pertama, karena di sekolah ini ada visi dan misi ya, Iya Bu. banyak kepentingan di sekolah yang harus dilakukan dengan keputusannya demi visi dan misi yang ada di sekolah. Yang pertama, saya mengidentifikasi kasus tersebut, mengambil keputusan berdasarkan 3 prinsip, di mana 3 prinsip tersebut yaitu yang pertama, kita mengambil musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua adalah mengambil suara terbanyak, dan yang ketiga bisa diambil keputusan langsung, di mana ketika 3 prinsip tersebut bisa dilaksanakan oleh seorang pemimpin yang ada di lembaga tersebut. Ya, jadi intinya dalam pengambilan keputusan Ibu menggunakan 4 paradigma ya, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan. Bagus sekali ya Bu. Ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang biasa dilakukan di sekolah dengan cara yang tadi sudah dibicarakan adalah dengan forum musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, yaitu guru, terus komite, dan orang tua murid. Ya, jadi bermusyawarah ya Bu? Ya. Berikutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus yang sering terjadi di sekolah adalah yang pertama adalah murid yang berkelahi. Terus kita, kalau yang sedang berkelahi, kita bawa dua-duanya, kita berikan teguran supaya dia jera untuk melakukan supaya dia melakukan perubahan. Yang kedua, apabila guru yang kesiangan atau sering telat datang ke sekolah atau tidak hadir di sekolah, kita tegur guru tersebut supaya dia ada perubahan demi kedisiplinan untuk kita semua. Iya. Berikutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah buat keputusan tersebut, di mana ya kalau menegur guru, misalkan apabila guru itu kesiangan, bagaimana dia cara menerapkannya. Terus apabila dia terus menerus gitu ya, kita perlu keberanian. Seorang pemimpin itu perlu keberanian dan bertanggung jawab yang menjadi beban pembuatan keputusan. Iya. Jadi itu ya Bu, perlu kecermatan ya, dalam ketepatan dalam pengambilan keputusan ya Bu. Iya. Berikutnya ya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Secara tertulis atau secara formal jadwal tersebut tidak ada gitu. Yang pasti kita tidak langsung memberikan putusan secara atau memberikan keputusan atau suatu kasus, tapi kita mengidentifikasinya dulu, kemudian kita bermusyawarah, diambil keputusan dalam sebuah rapat. Setelah itu baru kita diambil keputusan. Ya, jadi diidentifikasi, dimusyawarahkan, baru mengambil keputusan. Ya Bu, bagus sekali Bu. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada ya. Karena tadi kita itu harus ada musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi di lingkungan kami sudah terbiasa dengan musyawarah, dan jadi kita kalau ada masalah yang timbul, kita bersama-sama membahas untuk penyelesaiannya masalah tersebut. Ya baik Bu, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapat dalam pengalaman yang mengambil keputusan dilema etika itu pengambilan keputusan yang terbaik merupakan unsur penting kompetensi seorang pemimpin yang perlu terus dilatih. Jadi ya Bu, sebagai pemimpin pembelajaran, kita itu sering dihadapkan dengan dilema etika ya. Dan kita harus cermat, harus tepat dalam mengambil keputusan supaya tidak merugikan sebagian pihak ya Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu aktivitas Ibu. Pembicaraan hari ini sangat bermanfaat sekali. Ya, terima kasih sama-sama Bu Nur. Mudah-mudahan Bu Nur dalam pembelajaran sekarang CGP mudah-mudahan sukses, tidak ada halangan apapun, dan harus selalu semangat untuk mengikuti acara kegiatan tersebut. Ya, terima kasih Bu. Lain kali kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu, baik-baik untuk saat ini. Ini Bu, terkait yang sudah saya bicarakan sebelumnya, saya mau meminta waktunya buat wawancara tentang dilema etika Bu. Ya Bu. Saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Ya Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, untuk selama ini yang saya alami ya Bu Nur, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral ya. Jadi pertama kali itu saya mengidentifikasi dengan terlebih dahulu mengutamakan aturan yang berlaku dan norma yang sudah menjadi kebijakan universal. Nah, dengan adanya identifikasi ya terhadap aturan yang berlaku dan norma tersebut, maka kemudian saya sesuaikan gitu, apakah kasus tersebut itu bersesuaian tidak gitu Bu dengan kasus yang dihadapkan atau yang saya hadapi gitu. Iya. Jadi diidentifikasi dulu ya Bu. Iya betul Bu. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini hampir berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya Bu. Jadi yang pertama saya lakukan ya adalah mengidentifikasi kasusnya tersebut dulu ya Bu. Kasus yang saya alami dulu, kemudian kebetulan saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak sebelumnya ya Bu. Jadi saya sudah tahu, mungkin Bu Nur juga tahu sebagai peserta dari CGP yang angkatan sekarang ya Bu. Jadi di sana ada 3 prinsip pengambilan keputusan.
Nah, saya mungkin mengambil keputusan tersebut itu berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan. Nah, kemudian menjalankannya itu melalui 9 langkah pengambilan dan pengajuan keputusan. Mungkin itu, Bu Nur. Iya, jadi untuk pengambilan keputusan terkait dilema etika menjalankan yang 3 ya Bu, Iya, paradigma, prinsip, iya, dan pengujian keputusan. iya betul, Bu. Ya, ya. Pertanyaan yang berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang biasanya saya lakukan di sekolah ketika dihadapkan dengan masalah baik itu dilema etika ya, ataupun bujukan moral, yang saya lakukan itu yang pertama kali adalah bermusyawarah, Bu. Jadi saya menggunakan forum musyawarah dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Itu benar. Iya, iya. Jadi musyawarah ya Bu. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin yang selama ini saya anggap efektif ya, Bu. Saya Ya, anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus dilema etika itu yang saya anggap efektif, Bu. Mungkin yang sering terjadi itu adalah kasus yang sering terjadi itu menyangkut kedisiplinan guru, ya ya, Bu. Nah, dan ini menurut saya untuk mengidentifikasinya itu sangat mudah. Karena ya, biasanya berhubungan dengan kehidupan pribadi dan keluarga guru tersebut, Bu. ya, ya, Bu. Ya, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja Bu ya, dalam pengambilan keputusan itu pastinya tentunya akan memiliki tantangan tertentu bagi saya sebagai pemimpin di sekolah. Jadi yang paling menjadi tantangan itu pada saat ketika saya harus membuat keputusan. Jadi di sana Ya, saya memerlukan keberanian dan tanggung jawab yang menjadi beban bagi saya gitu sebagai pembuat dari keputusan tersebut gitu. ya. Terkadang Ibu dalam mengambil keputusan takut merugikan orang lain, takut salah ya Nah, Bu, memerlukan ya, kecermatan ya. 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 Makanya benar-benar dilema etika itu sesuatu yang sulit gitu. Sulit Terus sering untuk diambil tapi ya Bu. keputusannya gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, untuk secara jadwal itu mungkin tidak ada jadwal secara formal ya, Bu. Nah, Ya, kemudian untuk apakah saya harus menyelesaikan langsung di tempat atau ditunda itu tergantung permasalahan yang saya hadapi gitu. Jadi seandainya ada masalah yang harus bisa yang memerlukan saat itu juga gitu, harus diambil keputusan ya saya ambil gitu. Tapi ya, kalau misalkan masalah tersebut bisa ditunda, nah bisa saya pikir-pikir dulu mungkin lebih dipertimbangkan lagi gitu untuk pengambilan keputusannya. Mungkin itu, Bu. ya. Iya, tergantung situasi dan kondisi ya. Nah, iya, Bu. Iya, betul. Terus pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu saja ada, Bu, ya. Dalam Ya, mempermudah, membantu saya itu kalau seseorang gitu ya, seseorang atau faktor ya. Kalau ya, seseorang mungkin di lingkungan terdekat saya gitu, yang membantu saya dalam mengambil keputusan bisa rekan kerja saya di sekolah gitu atau rekan yang paling dekat dulu ya, yang iya, bisa saya curhat gitu kepada beliau, saya ungkapkan, utarakan, dan kemudian ada saran-saran dari beliau gitu Bu, dari seseorang tersebut. Jadi saya ambil mungkin yang merasa saya anggap itu teman dekat dulu gitu Bu.
Kemudian untuk faktornya mungkin karena di lingkungan saya, di sekolah saya itu terbiasa musyawarah ya Bu. Jadi mungkin jika ada masalah yang timbul itu bisa dibahas secara bersama-sama dulu gitu. Jadi di sini mungkin yang mempermudahnya itu kebiasaan gitu ya, kebiasaan musyawarah di lingkungan sekolah saya itu benar. Iya. Jadi dengan bermusyawarah ya Bu, insya Allah semua masalah terpecahkan. Iya Ini betul Bu. pertanyaan terakhir Bu. Terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali sebetulnya Bu ya. Tapi mungkin Iya. yang paling penting di sini yang saya ambil atau yang saya petik dari pengambilan keputusan dilema etika ya. Jadi pengambilan keputusan yang terbaik merupakan unsur penting kompetensi seorang pemimpin yang perlu terus dilatih gitu Bu. Jadi itu intinya untuk pembelajaran dari yang dapat saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika. Itu benar? Iya Bu. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu, pasti dihadapkan dengan dilema etika dan untuk mengambil keputusannya memerlukan kecermatan ya Bu, ketepatan, Nah, jangan betul Bu. sampai Iya, merugikan salah satu pihak. iya Terima betul. kasih Bu atas waktunya. Maaf saya Sama-sama Bu. mengganggu. Sama-sama. Ya, lain kali kita bertemu lagi ya Bu. Iya Assalamualaikum Bu, warahmatullahi mudah-mudahan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah kalau saat ini masih dalam keadaan baik dan sehat walafiat, Bu Nur Lela ya. Iya Pak. Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, Ini Pak, terima terkait yang sudah dibicarakan sebelumnya, saya mau meminta pengalaman Bapak dalam penanganan kasus dilema etika atau bujukan moral. Karena sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan dalam hal tersebut. Nah itu Pak maksud dari saya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Lela yang sudah memberikan Iya Pak. kepercayaan kepada saya untuk memberikan penjelasan atau pengalaman tentang pemecahan atau keputusan yang menyangkut masalah dilema etika dan juga bujukan moral ya. Iya. Saya sebagai kepala sekolah akan mencoba mengemukakan atau menjelaskan bagaimana untuk menghadapi tentang dilema ITK dan juga bujukan moral. Sebagai kepala sekolah kan kita harus memiliki keterampilan, atau kita sebagai kepala sekolah juga sebagai manajer atau bisa dikatakan sebagai coach, kalau dalam permainan itu sebagai coach yang harus mempunyai beberapa strategi dan juga beberapa metode ataupun beberapa teknik ya untuk membantu baik itu gurunya dan juga peserta didik dalam memecahkan masalah guna mencapai tujuan. Dan sebagai kepala sekolah itu yang pertama itu harus mempunyai tujuan. Apabila ada permasalahan itu tujuannya mau dibagaimanakan. Dan juga sebagai kepala sekolah selain tujuan itu harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu, lalu selanjutnya mempunyai rencana aksinya bagaimana, dan akhirnya segala yang yang diputuskan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah itu yang pertama ya, sebelum kita untuk melakukan pemecahan masalahnya. Lalu untuk selanjutnya dalam hal ini langkah-langkah yang ditempuh itu kita yang pertama harus mengetahui dulu kasus yang terjadi. Apakah ini termasuk kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral. Yang dimana kan kalau kasus dilema ITK itu di sini kita dihadapkan kedua permasalahan yang sama-sama benar, yaitu sedangkan kalau bujukan moral itu kita dihadapkan kepada atau seseorang dihadapkan kepada permasalahan antara benar dan salah gitu ya. Itu yang pertama. Maka jika kasus tersebut merupakan dilema etika, kita sebelum mengambil keputusan itu harus mampu menganalisa ya untuk pengambilan keputusan itu.
dan betul-betul diidentifikasi permasalahannya itu sedetail mungkin. Tetapi kalau ini merupakan rujukan moral, kita dituntut untuk keberanian bersikap tegas untuk menentukan keputusan, karena itu kan menyangkutnya dengan benar dan salah begitu. Jadi segala sesuatu itu, baik itu dilema etika maupun rujukan moral, itu tetap harus diidentifikasi. Lalu untuk selanjutnya kita betul-betul setelah matang itu baru kita mengambil keputusan. Begitu untuk sementara Bu Nurlela penjelasan dari saya. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, terima kasih ya. Iya Pak. Yang pertama, kita meskipun sebagai pemimpin atau kepala sekolah, kita minta pendapat terutama dari guru-guru yang senior dari sana untuk menentukan langkah-langkah yang kita ambil. Selain dari guru senior juga kita melihat kan di sekolah itu ada guru-guru yang berpotensi, baik itu yang pemikirannya masih jernih dan wawasannya sudah sangat bagus. Kita tidak salahnya untuk diminta pendapat gitu. Nah, dengan melihat sudut pandang yang tidak saling merugikan. Jadi kalau kita berusaha itu dilihatnya itu untuk kepentingan bersama dan juga untuk terutama kebaikan kita bersama. Itu rupa-rupanya Ibu Nurlela. Iya Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya. Prosedurnya ya. Iya. Di sini ya prosedurnya itu terutama kita harus dipikirkan dulu dampak negatif dan positifnya. Iya. Pertama kita harus pikirkan dulu dampak positif dan negatifnya. Juga selain itu kita minta pendapat dari rekan kita dan juga bisa juga kepada warga sekolah, gitu kan, kita ambil masukan-masukan itu pendapat-pendapat baik itu dari guru dan juga bisa warga sekolah. Dalam hal ini mungkin bisa juga dari komite sekolah. Kita lihat dulu permasalahannya itu bagaimana dan kira-kira kalau kita mengambil keputusan seperti itu, bagaimana menurut pendapat beliau itu, apakah bertentangan atau, dan yaitu yang pertama. Yang kedua, kita berpegang teguh kepada aturan yang berlaku. Meskipun kita sebagai kepala sekolah, kita harus hati-hati. Misalnya untuk tujuan kita mau meluruskan permasalahan, justru kalau kita tidak berpegang teguh, malah kita akan diserang balik oleh orang-orang tersebut yang melanggar aturan misalnya. Jadi, maka itu kita harus berpegang teguh kepada aturan supaya apa? Supaya ini demi kelancaran dan kepentingan kebaikan kita bersama. Gitu Ibu Nurlela, bagaimana? Kira-kira seperti itulah. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif? Hal-hal yang harus dilakukan yang pertama tadi adalah kita itu harus mengidentifikasi permasalahan. Yang selanjutnya selain daripada mengidentifikasi permasalahan, kita mengumpulkan informasi yang relevan. Mungkin informasi-informasi yang dapat dipercaya. Yang selanjutnya adalah kita berpikir dengan jernih, ya, bagaimana mencari solusi. Nah, kalau solusi sudah ketemu, akhirnya kita mempertimbangkan kembali sebelum betul-betul membuat keputusan. Jadi kita itu harus benar-benar berpikir secara jernih, matang, dan sehingga keputusan yang kita putuskan itu betul-betul
pertanggungjawabkan. Begitu Ibu Nurlela. Iya Pak. Cermat ya Pak. Itu yang pertama itu Ibu Nurlela. Tapi bisa juga ya kita misalnya kalau memang kasusnya sudah menjurus kepada seseorang, ya kita juga bisa memanggil secara personal kepada orang tersebut, akhirnya menanyakan tentang bermasalahannya dan kita menggali apa-apa masukan dari mereka tersebut atau orang-orang tersebut. Begitu Ibu Nera. Ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi untuk mengambil keputusan kadang banyak tantangannya gitu. Ya, setiap permasalahan, setiap keputusan pasti ada tantangan. Nah, di sini tantangannya menurut saya itu adalah kita dalam mengambil keputusan itu kadang-kadang kita dihinggapi atau dihantui perasaan manusiawi lah. Kita wajar manusiawi. Takut, kadang-kadang kita merasa kasihan, kadang-kadang hati kita merasakan rasa tidak adil. Lalu misalnya untuk memperlakukan orang tersebut misalnya itu yang pertama. Yang kedua juga jelas di sini tantangannya adalah mungkin timbul juga perbedaan pendapat. Baik itu dari misalnya dari rekan kita, dari rekan teman kerja kita dan juga mungkin perbedaan pendapat dari orang-orang yang diminta pendapatnya atau dari warga sekolah. Sehingga jelas itu merupakan tantangan yang untuk kita mengambil keputusan yang mutlak begitu Ibu Nurlela, bagaimana Bu? Ya. Jadi tantangannya ketika mengambil keputusannya ya Pak. Iya, ya itu tantangannya. Di rasa kemanusiaan kita lah banyak tantangan baik itu merasa kasihan, tapi kan kita dituntut untuk berlaku tegas juga di samping itu bukan hanya mengikuti perasaan sebagai kita manusiawinya gitu, tapi kita jalan yang terbaik untuk tersambut itu harus dilaksanakan. Iya. Gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? No. Ya, terima kasih. Kalau saya sendiri sih kalau jadwal tidak mempunyai jadwal. Beda lagi dengan jadwal supervisi, jadwal itu. Ya. Tapi di sini kalau jadwal itu kan tergantung daripada kasusnya yang terjadi. Kasusnya itu. Jadi ketika ada kasus tersebut, kita jelas itu harus melakukannya. Jadi kalau tidak ada kasus, tidak ada. Jadi kalau jadwal itu secara itu tidak ada. Namun ketika kita ada misalnya kejadian tersebut, jelas kita harus melakukan atau bertindak ya dengan adanya pemikiran yang jernih ya dengan serta disertai dengan argumentasi yang kuat begitu ya itu. Jadi tidak ada jadwal, tidak punya tidak jadwal dijadwalkan tertentu, tergantung iya, tapi kalau sudah itu muncul ya, kalau sudah ada kasusnya ya benar. Kalau sudah ada kasusnya mungkin kita juga punya jadwal untuk misalnya sekarang misalnya mengidentifikasi lalu misalnya meminta pendapat. Nah, kita punya jadwal tertentu untuk itu Mbak karena tidak mungkin dalam sekaligus kita dapat melaksanakan semua permasalahan tersebut dalam misalnya di tempat itu dalam waktu tersebut. Tapi kita kan punya ini bagi sekarang mau wawancaranya, sekarang misalnya mau identifikasi masalahnya, sekarang misalnya mau minta masukan dari warga sekolahnya seperti itu ya. Kita ada jadwal kalau sudah ada kasusnya begitu kira-kira Bu Nur ya. Iya Pak. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Ulangi pertanyaannya, Bu Nur. Kurang. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, terima kasih. Ya. Kira-kira begini, Bu Nur Lela, ya. Untuk mempermudah itu, kita sebagai kepala sekolah harus mempunyai juga harus kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain. Kita tidak atau itu sangat sulit untuk melangkah dan melakukan sendiri tanpa adanya kerjasama. Mungkin yang pertama harus kita perhatikan adalah kita kerjasama dengan, kalau di sekolah itu dengan guru-guru, terutama guru-guru yang dianggap sudah berpengalaman, meminta masukan dan sebagainya. Bahkan ya kalau di sini lah dewan guru lah gitu. Tapi di sana kan dewan guru juga atau rekan guru itu ada yang sudah pengalaman. Nah, di samping guru-guru yang sudah pengalaman, barangkali di sekolah tersebut atau di sekolah itu ada guru-guru yang pernah juga mengalami kejadian atau misalnya kejadian seperti itu atau melakukan apa itu dilema etika. Nah, mungkin ya kita berbagilah bagaimana solusinya ketika mereka mengenal atau pernah mengalami dilema etika atau rujukan moral. Nah, diminta pendapat itu untuk kita apa itu mengumpulkan itu apa itu ya memperkuat kita, mempermudah kita. Jadi kita ada bayangan-bayangan untuk selanjutnya. Atau kalau perlu, kalau ini permasalahannya dianggap serius, tidak ada salahnya kita meminta pendapat daripada, kan di sekolah itu ada ya kalau permasalahan menyangkut masyarakat ya, menyangkut antara individu dengan guru misalnya dengan masyarakat, bisa juga kita meminta pendapat dari komite sekolah atau orang tua yang dianggap kita mampu memberikan informasi dan dukungan kepada kita untuk memberikan keputusan tersebut. Itu, Ibu Nurlela. Ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran jelas sangat banyak. Kita sebagai pemimpin mungkin dihadapkan dengan berbagai macam kasus, karena kan setiap guru mempunyai karakter yang berbeda. Apalagi kalau kita dihadapkan dengan murid yang begitu banyak, kita itu dihadapkan dengan berbagai macam karakter yang mungkin pembawaan dari masing-masing keluarga yang berbeda. Tapi di sini kita jelas mempunyai pengalaman untuk mempertimbangkan segala sesuatu itu dengan matang. Untuk apa? Untuk kebaikan dari semua sisinya itu. Sehingga kita betul-betul merasa yakin apa yang diputuskan itu adalah tidak salah. Itu yang pertama. Jadi kita jadi dengan adanya berbagai kasus itu jelas kita itu menjadikan kita matang untuk berpikir, matang untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas ini menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman atau wawasan tentang nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan tadi apa yang disebutkan itu solusinya itu dari yang berasal atau yang berakar daripada pelanggaran kode etika moral dan juga dilema etika dan juga rujukan moral. Jadi kita menambah wawasan karena kan kita itu kadang-kadang menambahnya ilmu pengetahuan itu setelah kita mengalami permasalahan tersebut sehingga kita betul-betul di sini menambah pengalaman bagaimana menghadapi atau solusinya untuk menghadapi permasalahan seperti ini, permasalahan seperti itu. Dan ya begitulah kira-kira Ibu Nurlela tentang pertanyaan yang terakhir itu yang berberapa berdelapan kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Iya, Pak, terima kasih atas waktunya, atas berbagi pengalamannya, sangat bermanfaat sekali. Mungkin
Sampai jumpa di lain waktu ya Pak. Ya, Assalamualaikum. terima kasih juga Ibu Nurlela. Mohon Ya, Pak. maaf apabila penjelasan dari saya ini kurang memuaskan, karena ini memang istilahnya apa yang saya kemukakan ini ya betul-betul ini merupakan apa itu pola pikir saya eh, ketika diminta pendapat dari Ibu Nurlela ya. Jadi mohon maaf Iya, kalau misalnya penjelasannya ini agak ke sana ke sini dan juga misalnya kurang memuaskan Ibu Nurlela. iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.